Tapi nanti cukup yang ikhwan ya. Yang dia itu cukup yang ikhwan. Yang akhwat nanti masuk nanti akhwat yang megang zoomnya bukan Kemal lagi. Ya ada panitia akhwat itu. Tebakan depan. Ya baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa rattilil Qur'ana tartila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bagaimana kabar antum semua? Semoga sehat selalu ya. Kita berada dalam lindungan Allah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan paruh pertama dari program daurah ilmu tajwid ya, pesantren yayasan bisa ya. Kita sudah menyelesaikan kitab Salsabil Syafi fi Tajwidil Quran, dan insya Allah ya, mungkin mohon maaf ijazahnya masih belum proses ya. Insya Allah akan saya kirim. Semoga ilmu yang telah dipelajari yang paling penting adalah diamalkan ya. Untuk tajwid itu tidak cukup dengan antum menghafal. Misalnya di antara antum ada yang hafal Jazariyah, ada yang hafal Tuhfah, bahkan mungkin hafal Salsabil Syafi gitu kan, atau begitu paham teorinya, tapi prakteknya itu yang paling penting ya dalam belajar tajwid. Ya. Jadi jangan sampai kita terlalu mungkin dalam teori, kita ditanya pengertian idgham, pengertian idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Kita ditanya tentang masalah hukum mat dan bagiannya dengan rinci. Kita disuruh untuk menjelaskan lahan dengan rinci. Kita disuruh membedakan torik Syatibiyah dengan torik misbah dan torik rawdah mahdal misalnya. Dengan rinci dan baik. Tapi dalam praktek mungkin kita kurang baik. Nah, salah satu aspek terpenting dalam ilmu tajwid adalah praktek. Ya. Dan praktek inilah yang akan menentukan apakah orang tersebut paham dengan ilmu tajwid yang dipelajari atau tidak. Nah, inilah membedakan ilmu tajwid dengan ilmu ya. Jadi tidak cukup dengan antum membaca kitab ya, terus bersanad, ya, terus hafal, tapi yang paling penting dipraktekkan. Banyak orang yang teorinya mungkin, teorinya lancar, tajwid, tapi dia prakteknya tidak tepat. Oleh karenanya kita di sini sama-sama insya Allah ya, dalam rangka mengaplikasikan ilmu yang telah kita pelajari selama 12 pertemuan kemarin dengan praktek. Kita akan membagi dua, pertama praktek Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah mungkin nanti kalau mencukupkan untuk satu masing-masing ya insya Allah akan saya berikan kesempatan. Lalu nanti akan kita mulai masuk dari juz'am bukan dari an-naba ya, dari an-nas ya, dari belakang. Baik, kita langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu. Saya akan contohkan membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar ya. Insya Allah dengan bersanad sampai Rasulullah SAW. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit saya jelaskan dulu dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini mesti dibedakan antara hamzah dengan ain. Ya, jangan a'udzu sama-sama hamzah.
atau ainnya kurang jelas, ya, seakan-akan seperti ikhtilas, ya. Tapi jelas. Ya, jelas antara hamzah dengan ain. Lalu dengan zal, a'udzu billahi, ya. Zal juga diperjelas sebagai huruf zal, bukan huruf wo. Terkadang masih banyak orang membaca dengan a'udzu billah, a'udzu. Ya, jadi wo bukan jadi zal. Nah, ini yang keliru. Billahi minasyaitonir rajim. Jelaskan ketebalan huruf po. Di mana huruf po adalah isti'la, itbaq, ya. Jangan sampai syaiton, ya, syaitonir rajim. Ini saya kasih gambar umum dulu, tidak semuanya. Nanti biar lebih jelasnya, insya Allah satu persatu. Coba dilihat. Ya, satu-satu akan coba saya lihat. Karena masing-masing orang bisa jadi berbeda penilaiannya. Tapi secara umum seperti itu. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan huruf sin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan bis, ya atau bius tebal. Sin ketebalan jadi huruf shad. Bismi. Jelaskan sifat rokhwahnya dan hamzahnya. Bismillah, ya jangan bis, ya, jangan sin itu jangan sampai nanti menjadi syiddah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hak juga, nah ini kelemahan orang Indonesia, teman. Hak jadi hak. Masih ar-rahmanirrahim. Ar-rah. Nah, nanti untuk lafaz ar-rahman, hak itu mesti lebih jelas. Ya. Jangan seperti dengan hak yang ada di pangkal tenggorokan atau aqsal halqi. Hak yang ada di lafaz ar-rahman dan ar-rahim itu ada di wasful halqi. Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, jelaskan juga kasrah pada roh. Jangan sampai Allah ketebalan. Ya, roh memang roh katanya tebal, tapi jangan sampai ketebalan. Ketebalan jadi roh itu ketebalan. Atau malah jadi dhammah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, juga Ar-Rahim misalnya karena terlalu ketebal huruf rohnya jadi Ar-Rahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini dua huruf yang juga mesti diperhatikan adalah ha dan ain. Ha dan ain, ya. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin atau rabbil alamin. Ya, mohon maaf yang orang Jawa di sini. Ya, kadang-kadang orang Jawa tuh gitu ya, al-alamin. Jadi ang, ya. Ain itu dia makhrajnya di wasful halqi. Ya, jangan sampai ain itu malah menjadi hamzah atau malah menjadi ang atau huruf-huruf lain. Nah, ini paling fatal terjadi ya. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua ini akan rawan ya kalau tidak disempurnakan huruf-hurufnya. Ar-Rahmanir-Rahim juga sama kayak basmalah. Lalu Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin ini jelaskan kafnya. Maliki, ya, jangan Malik Yaum, Kadang-kadang kalau kecepatan sehingga menjadi apa nanti? Kafnya jadi sukun. Malik Yaum, jangan. Maliki Yaum, Maliki. Ya, jelaskan kasrah pada kaf. Maliki Yaumiddin, yau, ya, yau. Sempurnakan sifat lin pada yau, ya, jangan yo, ya, jangan yo, tapi yau, ya, jangan juga yaumid, malah tamtid, ya, menambah huruf. Yaumiddin, jelaskan dal pada lafaz ad-din, ya, karena akar rentan sekali ad-din ini kalau tidak disempurnakan menjadi ta. Yaumiddin jadi ta. Yang seharusnya Malik Yaumiddin, hari Tuhan yang menguasai, ya, atau raja hari pembalasan. Kalau Yaumiddin hari buah tin, jauh beda ya artinya. Hati-hati. Jadi Yaumiddin dal dengan ta mesti dibedakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini juga ain mesti dijelaskan. Na'budu, ya, jangan na'budu, jangan hamzah, jangan juga masuk hidung, ya. Nasta'in, jangan nasta'in, jangan. Nah, lalu ihdinas shiratal mustaqim dijelaskan juga ha, ya, huruf ha
Ingat, ha bukan ha. Ya, sekarang kita membedakannya dengan apa? Dengan apa namanya? Dengan pengucapan ya, bukan dengan istilah hak besar hak kecil lagi ya. Jadi kita kalau udah belajar tajwid yang benar tidak lagi menggunakan istilah hak besar hak kecil, tapi dengan pengucapan. Ini ha bukan ha. Ihdina, ihdina. Ya, hati-hati hak jangan mantul. Jangan ihdina, ihdina. Itu sering terjadi. Ihdina, ihdina. Hak itu sifatnya roh hams. Ya, roh hams, bukan kol-kolah. Di sini dibedakan. Oke. Lalu as-sirat al-mustaqim sudah dijelaskan. Al-mustaqim, nah ini juga al-mustaqim ya, sinnya mesti dijelaskan. Sinnya mesti dijelaskan. Jangan sampai kayak bismillah, jangan sampai karena ketebalan ngucapin sin jadi short. Ihdinas siratal mustaqim, jadi short. Jangan, tapi mus ya, ditipiskan, sempurnakan dengan roh hams pada sin. Mustaqim, jangan mus. Nah, itu ketebalan. Lalu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, amin. Ya, dallin ini 6 harokat disempurnakan harokat. Huruf bot juga mesti dijelaskan. Jangan bot itu jadi dal. Waladdallin ya, bukan dolin tapi bo. Ya, makhraj dal dan bot sudah kita pelajari ya, berbeda ya, berbeda antara bot dengan dal. Oke. Nah, nanti untuk ayat 7 saya sarankan ya, kalau kita sudah belajar waqaf, ibtida, sebaiknya satu nafas ya. Sebaiknya satu nafas. Atau kalau tidak kuat, maka berhentinya di alaihim kedua, lalu mulai lagi dari ghairil maghdubi alaihim. Ya. Contoh, misalnya kalau satu nafas kan tadi saya sudah contohkan. Kalau nggak kuat satu nafas, berhentinya di alaihim kedua, jangan di alaihim pertama. Jadi contohnya صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Gitu boleh ya. Saya ingin cari yang lebih utama. Walaupun saya bilang, sudah saya sampaikan, boleh saja kita berhenti di alaihim pertama. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, boleh, tapi saya ingin memberikan antum yang lebih utama gitu ya, untuk menghindari khilaf. Apalagi dalam riwayat Hafs an Asim ini ayat 7 ini satu ayat ya, bukan beda ayat. Jadi agar menghindari khilaf seputar hukum waqaf hasan yang kemarin kita pernah bahas. Baik, silakan siapa yang mau coba dahulu. Mungkin seperti tidak, kalau ada berapa orang sini? Ada 8 ya. Mungkin nggak mungkin 2-3 orang dulu. Nanti kalau kalau nanti 2-3, nanti kalau yang lain belum sempat, bisa dengan japri saya dengan apa, WA call ya, dengan apa, personal ya. Jadi kalau untuk di majelis umum seperti ini seperti tidak mencukupi untuk semuanya. Oke, siapa? Silakan Mas Harsa. Mohon maaf Ustaz, tadi kameranya sering saya matikan soalnya saya agak kurang enak badan. Ustaz. Ya, silakan nggak apa-apa. Yang paling penting kamera itu dinyalakan ketika prakteknya. Kalau misalnya di antara antum ada yang kendala sinyal, boleh dimatikan ketika saya ngasih apa contohnya, saya berikan materinya. Tapi kalau praktek mesti dinyalakan. Ya, silakan Mas Harsa. Dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shin-nya kurang tafasyi, kurang. Itu masih kayak sin. Minas masih kayak bercampur atau sin dengan shin. Mesti jelas. Minasya. Ya, dua-duanya shin. Kan masuknya sin keluar shin. Jangan minasyai. Seakan-akan bercampur antara sin dengan shin. A'udzu billahi minasya. Ya, jangan minasya. Bercampur antara sin dengan shin. Coba diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil alamin. Lebih dibuka fathahnya, lebih dibuka vokalnya. Ya. Al-alamin karena dia bervokal A, berharokat fathah, maka disempurnakan. Ya. Vokal A, jangan al-a, masih kurang. Al-a, al-a. Ya, al-a, bukan al-a. Ya, kalau al-a itu jadi tebal. Alhamdulillah alamin. Rabbil alamin. Laisa Rabbil alamin. Coba diulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih kurang Mas Hafsah. Diulang lagi coba. Posisi mulutnya tuh bukanya ke atas atau ke samping kan? Samping. Ya pernah saya sampaikan, kalau membuka sebagaimana Imam At-Tibi mengatakan di Mufid di Ilmi Tajwid, ya, ketika kita mengucapkan dhammah, ya, maka dengan dimonyongkan, dicucukkan u. Ketika ingin berfathah maka ditarik ke samping. A, ya, A. Kayak kita senyum aja, A. Ketika kita kasrah pipih, I. A, I, U, ya kan? Itu dasar sekali, ya, sudah saya pernah sampaikan. Tinggal di prakteknya, ya. Jadi ketika misalnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jangan itu udah tebal, ya, dia belum sempurna karena dia belum menarik ketika fathah, belum menarik rahang ke samping, mesti di samping ketika fathah. Ketika kasrah mesti pipi, ketika dhamma mesti mencucuk atau monyong. Ya, coba diulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, terus. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. 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 Jelaskan syiddah pada huruf dal. Ya. Jadi terkadang yang menjadikan yaumiddin ini dal jadi ta itu karena tidak sempurna sifat syiddah, ya, pada huruf dal. Menjadi huruf ta. Ya, jadi yaumiddin, apalagi dal ta kok satu makhraj. Nah, jadi bisa bergeser. Ya, salah satunya untuk membedakan ta dengan dal ya dengan sifatnya. Ya. Dal dia punya sifat syiddah, maka dia mesti dijelaskan dengan baik. Yaumid, ya, yaumiddin, bukan yaumiddin. Ya. Jadi ada yang ketika masuknya dal keluar ta. Jadi misalnya yaumiddin masuknya dal, yaumiddin masuknya dal keluar ta. Ini salah. Atau sebaliknya, masuknya ta keluar dal, yaumiddin itu juga salah lagi. Ada yang dua-duanya malah ta, yaumiddin. Nah, itu parah, ya. Tapi biasanya yang paling sering itu bercampur d dengan ta. Jadi dt, yaumiddin masuk ke dal keluar ta. Ini paling sering terjadi. Maksud dari antum Mas, ya, dalnya masih kurang, ya, artinya masuknya sudah dal tapi keluarnya belum sempurna dengan dal itu. Jadi mesti sama-sama dal. Maliki yaumiddin. Ya, coba diulang. Maliki Yaumiddin. Oke, bagus. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan mustaqim. Jadi jelaskan vokal ta, mustaqim. Qaf ketika kasroh, maka sempurnakan kasroh. Jangan tin, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Jangan mustaqim. Nah, kadang banyak yang sering ketika mustaqim, ketika kasroh, dia kasrohnya malah istilahnya? Ada ombaknya gitu. Poim. Tapi masih lurus.
tim, tim, tim. Coba diulang. Ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Ya lagi. Diulang, Ustaz. Ya, diulang lagi. Ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tadi yang saya lupa beritahu, ketika ihdinas sirata, ya, nun di situ dia tipis, sifatnya tipis. Nah, ya, tipis. Nah, sementara shad walaupun dia kasroh, dia tebal. Ya. Kadang-kadang pertemuan antara huruf tipis dan huruf tebal, baik di satu kalimat ataupun dalam kalimat, terkadang huruf tipis ini malah ikut tebal. Jadi contoh, seharusnya kan baca begini. Ihdinas sirata, nasi. Nah, namanya tipis, shadnya tebal. Shadnya tebal. Nasi, ya, nasi. Nah-nya tipis, tebal. Tapi terkadang nah-nya diikut-ikut tebal. Jadi gimana? Ihdinas. Jadi yang seharusnya nah jadi no. Nah, ini yang keliru, ya. Ini yang keliru, ya. Jadi jangan sampai ngucapin ihdino, tapi ihdina. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata, bukan ihdinos. Nah, itu salah. Oke, coba diulang lagi saya lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, barakallahu fiik. Ya, cukup bagus. Ya. Paling tadi Mas Harsa ya, koreksiannya tadi fasohah ya, artinya terkadang pada vokal-vokal yang tipis seperti seperti fathah ya, dan juga kasroh, lalu penerapan sifat pada huruf dal di lafaz ad-din, nah itu tadi mesti disempurnakan. Selebihnya bagus ya, makrosnya juga bagus, tapi ya insya Allah boleh dijaga bacaan tersebut. Baik, tingkatkan. Baik, siapa lagi? Satu lagi ya, 2 orang aja. Nanti yang lain Ustaz. boleh japri. Saya Ustaz. Ini ada yang angkat. Siapa yang tadi yang Mas Lian ya. Tapi ini Mas Ray angkat tangan nih dia. Dia mau juga atau gimana? Ray ikhlas. Angkat tangan mau. Khair enggak apa Ustaz. Beliau aja Ustaz. Kenapa? Boleh lah, nggak apa-apa. Jadi Mas Ray sama siapa tadi? Mas Lian ya. Boleh. Lian dulu ya, baru nanti Mas. Silakan. Saya Ustaz. A'udzu billahi. Bukan. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jangan minasyaiton. Ingat, ya itu tidak boleh mantul. Ya. Sering terjadi ya pada lafaz syaiton, ya itu mantul. Syaiton, ya, nggak ada pantulan pada huruf ya. Ya itu apa? Sifatnya lin, ya. Syai, ya. Syai, ya. Jangan syaiye. Nah, itu keliru. Jadi yang benar gimana? A'udzu billahi minasyaiton. Ya, jadi ya-nya itu dilenturkan dengan sifat lin, ya, tidak dengan qalqalah, dengan minasyaiton. Itu dulu. Coba diulang lagi. A'udzunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Vokalnya lebih disempurnakan, bunyi tipis pada lafaz Allah ya, lafaz jalalah. Bismillah, bukan Bismillah. Lo itu tebal. Tapi Bismillah itu tipis. Baik, coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ro ketebalan itu. Jangan ar-rahim, ar-ro. Cukup dengan ar-ro itu sudah tebal. Jangan sampai ar-ro.
nanti dia malah bisa mengarah kepada dhammah. Ya, jadi tebalnya secukupnya ya, jangan terlalu berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan Ar-Rahmanirrahim. Itu ketebalan. Bisa mengarah kepada dhammah. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, juga termasuk koreksian. Ba itu juga punya sifat syiddah seperti huruf dal. Nah, kadang-kadang kalau syiddahnya tidak sempurna, ba bisa menjadi pe, profil. Nah, jadi pe, profil. Nah, ada yang masuknya b keluar p, kayak Malik Yaumiddin masuknya da keluar ta. Kalau ba, Robbi, masuknya ba keluar p. Robbi, Robbi, jangan. Sempurnakan syiddah ba sehingga ba itu keluar dengan huruf ba yang asli, bukan campuran. Ya, jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Ya, lagi coba. Alhamdulillah. Al. Nah, jangan ya. Tidak ada bunyi al dengan al. Ya, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, kan? Maliki Yaumiddin. Dalnya jelas. Sempurnakan syiddah pada dal. Jangan bercampur dengan ta. Maliki Yaumiddin. Middi. Nah, berarti itu buat latihan sendiri ya. Di luar majelis ya. Misalnya dal ya. Middi. Jangan middi. Jangan. Ulang coba. Maliki Yaumiddin. Sekali lagi. Maliki Yaumiddin. Jadi tak banget itu. Middin itu. Jelaskan. Middi. Dal. Dadi. Yaumiddi. Ya, coba. Maliki Yaumiddin. Oke, terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Lebih dilenturkan tipisnya. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, terus. Ihdinas siratal. Jangan nas. Ya, nanya tipis. Ya, jangan nos. Nah, jadi no. Ihdinas siratal mustaqim. Musta. Jangan musto. Musta. Jangan musto. Jadi ada yang kadang bacanya tanya kurang tipis. Musta. Mustaqim. Ya. Coba diulang. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairnya mana? Ghairnya masih terlalu kurang jelas. Ghairil ya, jangan hati-hati ghain pada huruf Arab bukan seperti G ya. Jadi jangan ghairil bukan, tapi ghairil maghdubi alaihim. Coba diulang. Terus sirat.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, cukup. Barakallahu fiik. Ya, tadi koreksinya itu ya. Ingat-ingat lagi. Ya, nanti boleh yang udah ya, talaki ya. Tuh, ini boleh nanti dijawab juga pengen dikoreksi lagi, saya silakan. Baik, selanjutnya terakhir ya untuk yang di majelis ya. Rey ya, Mas Rey ya, silakan. Barakallahu fiikum Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syai'u, pokoknya kurang tebal. Syai'u, jangan syai'u masih kurang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini sepertinya sifat takrir pada roh antum itu terlalu terlalu berlebihan. Jadi takrir pada huruf roh yang kayak ar yang kayak r di kita. Jadi cukup misalnya kayak Ar-Rahman ya. Jadi saya perhatikan tadi Allah itu sudah takrir. Ya. Tadi kalau yang saya dengar antum bacanya Ar-Rah kayak seakan-akan R di kita. Di bahasa kita bahasa Indonesia. Sementara di huruf Arab ya untuk sifat takrir di hukum tajwid ya dia takrir tidak bergetar seperti itu. Getaran ada cuma tidak bergetar seperti itu. Jadi bukan Ar-Rah tapi Ar-Rahman ya Allah. Nah itu disebut. Coba diulang dari Ar-Rahman. Ar-Rah. Nah itu makan itu. Ar-Rah. Nah itu antum ada apa ya terlalu getarannya terlalu berlebihan menurut yang saya pahami ya. Jadi bukan ar-ro tapi ar-ro. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, coba terus. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ainnya lebih lentur ya. Ainnya lebih lentur. Jadi jangan nasta'in. Nah, itu kadang-kadang usulnya sudah bagus ya. Ainnya sudah bagus, cuman penerapan sifatnya. Ain itu sifatnya bainiyah kan, tawassul ya. Artinya jangan terlalu dibuat terlalu ada kulfah ya, ada semacam kayak beban ketika muncul tersebut. Ya, jangan nasta'in ya. Cukup dengan nasta'in, langsung nasta'in. Coba diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar terus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fikum. Terus ya. Kalau tadi sedikit koreksi ya tadi di mana tadi di takrir pada roh ya. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam takrirnya sehingga menimbul getaran yang melebihi dari kadar dua harokat ya. Ar-roh jangan ar. Nanti juga ke sana nanti malah seperti tipis ya, seperti huruf roh tipis. Ya. Roh tipis nggak apa-apa. Ya, misalnya mustaqim. Nah, itu benar tipis. Tapi kalau untuk huruf tebal, nah dia dijaga juga ketebalan. Di samping menerapkan sifat takrir pada huruf roh. Baik, oke, kita lanjut ke juz'an. Ya, silakan dibuka juz'an. Yang boleh buka mushaf, boleh juga dengan hafalan. Mohon maaf, ini Ahmad Fauzan siapa? Saya baru lihat orang. Abang adakah sama Ahmad Fauzan? Oke, maaf. Ada Ustaz. Ada ya? Ada. Saya nggak pernah lihat di Google.
Namanya siapa? Coba Ahmad Fauzan, boleh tampilkan dulu kamera antum. Fauzan namanya. Mana Fauzan? Saya pengen jangan sampai ada penyusup. Karena musim-musim kadang ada penyusup. Mana Fauzan? Videonya mana? Saya pengen tahu. Biar memastikan. Ini anak aks untuk show video. Mungkin coba. Ya sudah nggak apa. Insyaallah husnuzon ya. Bukan orang yang tidak terdaftar ya. Baik. Oke, sekarang kita langsung masuk ke juz'am ya dari An-Nas ya. Kita baca dari belakang. Karena untuk memudahkan kita tahsin dari surat terpendek yang sering kita baca. Saya akan contohkan 3 surat. Ya. Kalau mencukupi 3 surat ya, kalau mencukupi bisa sampai lembar yang berikutnya, kalau tidak berarti cukup dulu sampai sini ya, karena tadi kita ada masih Al-Fatihah dulu. Baik. Saya akan contohkan dari An-Nas. Jadi bacanya dari bawah ke atas ya. Dari An-Nas, Al-Falaq, lalu Al-Ikhlas. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita jelaskan dulu satu persatu. Pertama dari An-Nas ya. Di sini An-Nas ya paling tambahannya adalah ya Rabbi ya. Ya Rabbi ya. Ini sama seperti tadi Al-Fatihah ayat 2. Ya Rabbi, jangan sampai baknya tidak syiddah. Artinya menjadi P. Kalau nggak syiddah jadi P itu deh. Sekarangnya P. Walaupun P itu nggak ada makhraj P di dalam alfabet, di dalam abjad Arab ya, tapi ada di dalam alfabet Latin ya kan, Arab. Nah itu jangan sampai tidak syiddah pada Pak, jadi Rabbi ya. Jadi jangan sampai qul a'udzu bi rabbin nas ya, bi rabbin nas. Lalu gunnahnya dijelaskan ya. Bi rabbin nas, bi rabbin nas ya. Jangan dua ketukan ya, jangan dua ketukan. Lalu nas sin ya, sempurnakan sifat hams dan rokhwah pada huruf sin ya. Jadi jangan buru-buru. Rabbin nas, malikin nas itu masih kurang. Tapi sempurnakan rokhwah dan hamsnya minimal dengan 2 harokat. Ya, kadar 2 harokat. Ya Rabbin nas. Tapi juga bukan tasydid, ingat ya. Rokhwah hams itu bukan tasydid. Bukan ya Rabbin nas. Itu jadi tasydid. Tapi ya Rabbin nas, malikin nas. Ya, jelaskan rokhwah pada huruf sin ya. Malikin nas juga sama ya. Lalu ilahin nas ya. Lam itu huruf tipis ya. Jangan sampai lam itu menjadi tebal. Jadi gimana tebalnya? Ilahin nas, jangan. Ilah dibuka, ilah ya. Ilahin nas, ilahin nas ya, seperti itu. Lalu min syarril waswasil khannas ayat 4 sempurnakan ikhfa. Ikhfa hakiki nun ketemu shin. Min syarri. Makanya saya mungkin lupa sampaikan ya. Jadi ikhfa itu ada 3, ikhfa adana, a'la. Ada ikhfa adana, a'la sama tengah saya lupa istilahnya. Ausat ya, ausat. Jadi adana, a'la sama ausat ya, ausat. Nah, kalau untuk yang a'la ya, untuk yang a'la itu huruf-huruf po da ta.
itu ikhfa a'la. Kalau yang adna itu qaf dan kaf. Ada tuh jauh ya, ada tuh jauh paling belakang. Kalau yang a'la ko dan kaf. Kalau yang awsat yang tengah itu huruf-huruf tengah ya, jim, shin ya, jim dan shin. Kalau ya kan dia bukan huruf ikhfa. Ya. Jadi ingat-ingat aja. Ini nanti kembali aqrab, awsat, ab'ad. Ya, bisa juga ada dua istilah itu ya. Ada aqrab, awsat, sama ab'ad ya. Ada juga adna. Itu nanti kalau aqrab, awsat, ab'ad itu lebih kepada posisi. Ya, ini yang maksud saya adna, awsat, sama a'la. Ini tidak praktek. Prakteknya gimana? Kalau misalnya kalau untuk ikhfa yang kalian kita ketemu shin ya. Shin ini dia maksudnya awsat. Prakteknya gimana? Dia kadar samarnya tidak terlalu seperti adna, tidak juga seperti a'la. Ya, kalau a'la itu misalnya ketemu tak, kuntum. Jadi dia mendekati kepada huruf yang berikutnya. Misalnya to, ko, da, ta. Kuntum. Itu kalau ikhfa a'la. Kalau yang awsat, nah dia tidak seperti kadar ikhfanya tidak seperti a'la. Misalnya ketemu shin, min syar, mendekati ang, ya mendekati ang. Jadi nggak salah juga sebenarnya kalau kita bilang ikhfa itu ang. Ada ikhfa yang ang tapi nggak ang murni, mendekati angnya. Contohnya yang mendekati ang ini adalah ketika ikhfa awsat. Jadi ketika baca min syah, ya jadi jangan baca min syah. Kalau min syah itu jadi a'la. Kalau kita baca yang awsat gimana? Min, jadi kan dengungnya samarnya itu di bagian tengah ya. Sesuai dengan makhraj shin. Min syarri ya. Bukan min, nah itu salah ya, min syar. Begitu pula dengan nanti yang adna. Ya, kalau yang adna itu dia karena jauh maka dia nanti lebih sangat mendekati ang. Contohnya qaf dan kaf. Misalnya ketemu kaf misalnya in kuntum kanu. Jadi dia samarnya itu sudah mendekati huruf kaf yang memang huruf kaf itu di bagian belakang. Tepatnya di aksar lisan, ya kan seperti itu. Jadi beda bunyinya. Jadi yang dimaksud a'la, aqrab dan a'la, awsat dan adna itu secara praktek. Adapun aqrab, awsat ya dan ab'ad itu ada posisi. Itu bisa dibedakan istilahnya. Ya jadi itu nanti prakteknya seperti itu ya, ketika min syarri jangan sampai min syarri jadi a'la atau jangan sampai min syarri jadi malah adna. Jadi itu mesti dibedakan. Jadi praktek nanti ikhfa yang min syarri ini mesti diperjelas ya. Min syarril waswasil khannas. Waswa. Nah, jangan sampai waswa. Jadi tebal. Lalu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ini mesti dibedakan sin dan shad. Yuwaswisu ya, sin dan sin tipis ya, yuwaswisu. Untuk sudur, shad mesti tebal. Jangan sampai yuwaswisu fi sudu jadi sin. Mesti dijelaskan dibedakan antara shad dengan sin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudu. Su ya, jangan su masih kurang bang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Sempurnakan kata itu. Untuk al-falaq ya yang merubah nanti adalah untuk kadar qalqalah ya, al-falaq. Ini qalqalah kubro ya, karena di akhir kalimat jelaskan qalqalah al-falaq ya. Lalu ikhfanya juga min syarri ikhfa awsat ya. Lalu ma khalaq. Nah, min syarri ma khalaq. Jelaskan ketipisan pada huruf kha dan lam ya. Yang tebal hanya huruf kha. Jadi jangan sampai
min syarri ma khalaq. Tebal semua. Seharusnya gimana? Min syarri ma khalaq. Ya, jadi kha dan lam tipis ya. Kha ya, dia isti'la tapi dia bukan itbaq. Ya, mesti dibedakan karena tidak walaysa kullu mutlaqin musta'lun. Tidak setiap yang karena tidak emang balik. Walaysa kullu musta'lun mutlaqun. Tidak semua huruf isti'la itu itbaq. Sebenarnya kita sampaikan. Jadi kha itu isti'la memang. Ya, kha ya, tapi dia tidak mencapai tebalan itbaq. Ya, begitu. Tidak mencapai tebalan itbaq. Secara vokal pun dia juga tidak setebal huruf itbaq. Jadi khalaqu. Jadi ketebalan dia, oke lah kok dianggap tebal, tapi ketebalan dia tidak seperti huruf itbaq. Saya sedikit koreksi maaf ya. Jadi kha itu tebal, masuk tebal, teman dia tidak seperti tebalnya itbaq. Jadi jangan sampai juga kholok, itu ketebalan, tapi kho, nah itu udah tebal yang cukup karena dia tebalnya huruf isti'la. Nah, lamnya yang tipis ya, maksudnya yang tipis dan lamnya, maksud saya koreksi sedikit. Nah, lam itu yang tipis ya, jangan kholo, lolo, kholaqu ya, kholaqu. Nanti juga termasuk kalau kita ketemu kalimat-kalimat yang ada di Al-Qur'an, misalnya khalaqakum, ya kan? Khalaqakum atau khalaqatum. Itu kadang-kadang lamnya kadang ikut tebal. Khalaqatum, khalaqu, la, khalaqu. Gitu ya, mesti dijelaskan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini sama semuanya paling nanti diperjelas untuk ikhfa ausaf ya di lafaz min syarri ya. Aja min syarri juga tadi kurang saya tambahkan ro'nya tipis ya. Jadi saya sebagian pernah mendengar orang membaca min syarri ro'nya tebal ya, ro'nya tebal. Jadi min syarri ya, itu enggak ada hukum tebalnya. Roh kasroh di mana-mana dibaca tipis bukan tebal, bukan min syarri tapi min syarri ya, min syarri ya, syarri. Ingat dia tasydid ya, jadi dia ada dua roh itu, min syarri, jangan min syari. Kalau syari tidak bertasydid, hilang satu roh. Baik, satu lagi al-ikhlas ya, nanti sebelum kita praktek semuanya. Al-ikhlas yang menjadi pembahasan al-ikhlas itu adalah biasanya huwallahu ya, huwallahu ya. Huwallahu kadang-kadang wawunya ikut tebal karena kepengaruh lafzul jalalah yang dibaca tebal ya. Jadi dibacanya gimana? Huwallahu ya, huwallahu ya, huwallahu ya, bukan huwallahu. Masih banyak kadang baca qul huwallahu ahad. Apa huwa ya, huwallahu ahad. Jangan ahad tipis ya. Wa-nya tipis, huwallahu, wa-nya tipis, ahad tipis. Hamzah, ha dan dal tipis. Allahus samad. Nah, kemarin makanya saya salah tugasnya kan saya minta Pak, coba ngucapin lafaz Allah yang benar ketika membaca Al-Qur'an. Kadang-kadang masih banyak yang bacanya Allahus samad, Allah. Mana ada lafaz dalam bahasa Arab di awal dengan O? Tidak ada. Ada gimana? Allahus samad. Gitu ya. Jangan Allahus samad. Itu ketebalan kotor. Lam yalid wa lam yulad. Lam juga dijelaskan ketipisan huruf lam. Lam yalid wa lam yulad. Jangan lam yalid walam walam ya, lam walam gitu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, tadi saya belum baca ya, lupa ya. Al-Ikhlas sama Al-Falaq. Oke, saya bacakan ya. Al-Falaq dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, baik. Sekarang praktek ya. Prakteknya munawabah, bergiliran. Jadi enggak semua, misalnya Mas Lian ya. Mas Lian enggak baca semua surat, enggak baca satu surat ya, tapi bergiliran gitu. Nanti kalau pengen baca satu surat boleh via Japri ya, karena untuk menghemat waktu. Baik. Saya akan bergilir ya sesuai dengan urutan di partisipan ya. Coba dari Kemal dulu coba. Kemal dari ayat pertama Anas. Jadi ta'awudz ya. Ta'awudz cukup sekali ya. Nanti yang lain nggak usah ta'awudz lagi. Kecuali kalau mau disir boleh. Silakan. Kemal. A'udzu billahi minasyaitonir Billah, jangan billah, billah. A'udzu billahi minasyaitonir Masih billah. billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir, mina maknanya tipis, syai yaknya jangan mantul. Minasyaitonir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Silakan Kasro. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Nah, jelaskan dhammah pada qaf ya. Qul, jangan qul tadi kayak qol. Ya, jadi sayur qol kan. Qul, ya, jelaskan. Qul. Lamnya juga tipis ya. Jadi saya tadi lupa sampaikan ya. Qul. Lamnya tipis, jangan qul. Ketebalan. Jadi qul ya. Qul. Ya. Coba silakan. Qul a'udzu birabbin nas. Ya Rabbin nas. Oh, mbaknya ya, Ustaz. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Selanjutnya semuanya nih yang belum nyalakan video, Fauzan dan Ilhan, silakan nyalakan. Karena ini praktek jadi mesti nyalakan semua. Kalau ada uzur sampaikan di chat ya, saya tahu. Kalau nggak nyalakan video nggak diangkat hadir ya. Oke, selanjutnya Fauzan coba. Yang kedua. Dia keluar. Oke, mungkin sinyalnya. Oke, selanjutnya kalau sesuai urutan Ilhan, coba Ilhan. Nah, Ustaz. Mana videonya? Afwan, Ilhan lagi di luar, Ustaz. Lagi periksa. Iya. Oke, silakan. Anas, Ustaz. Iya, lanjutin. A'udzu billahi minasy. Tadi kan udah dibaca pertamanya, langsung kayak kedua. Ini perhatikan, karena kan kita bergiliran bacanya. Tanawu, bukan surat semua orang. Coba. Ayat kedua, Ustaz. Nah. Malikin nas. Bagus. Selanjutnya, coba Fauzan udah ada belum? Mana nih? Fauzan ini kalau nggak nyaut berarti saya nggak anggap hadir ya. Lanjutnya Lian. Ilahin nas. Kepanjangan. Ya, itu boleh sih. Cuman kalau mau dua, bagusnya konsisten ya. Dua, tiga. Ya. Coba dong lagi. Ilahin nas. Ilahin nas. Oke. Fauzan udah ada? Sudah ada, Ustaz. Afan lagi. Iya, sinyal ada. Oke,
Oke, nggak apa. Silakan lanjut ayat keempat. Lanjut ayat keempat. Ana Ustaz. Ya. Min syarril waswasil khannas. Ikhfa-nya pakai ikhfa ausal. Jadi dia ketemu shin ya. Jangan mio tadi gimana tadi berarti? Jadi kamu baca ikhfa-nya masih kurang tepat ya. Karena dia ketemu shin yang ada di tengah, maka ikhfa-nya juga berada di tengah. Min sya. Lalu untuk ro ya, ro-nya dalam lafaz syarri tipis ya, jangan syarri. Itu tebal ya, syarri. Ya. Coba diulang. Min syarril waswas. Syarri. Tiba ri. Syarri. Itu masih tebal. Ya, masih tebal. Syarri. Dua-duanya tipis. Jadi jangan pas misalnya syarri itu kan dia ada dua roh. Antum itu tadi pas masuk roh pertama tebal, syar. Ketika roh kedua tipis, ri, syarri. Nah, itu tidak diperkenankan karena dua-duanya tipis ya, karena dia dua-duanya kasroh. Ya, walaupun sebelumnya huruf berfathah, karena kan yang jadi pembahasan rohnya huruf sebelumnya. Ya, kecuali kalau sukun atau segala hal itu beda lagi. Jadi kalau ini untuk lafaz ini syarri karena rohnya dua-duanya dia berharokat kasroh, maka dibaca tipis ya, jangan min syarri, jangan tebal. Jadi min syarri, coba diulang. Min syarril waswas. Sini lebih jelas lagi. Syah. Min syarril Masih tebal. Tebalan. Syarri, coba. Min syarril waswasil khannas. Coba saya minta seperti itu ya. Mas Rey, coba Rey contohkan ayat 4 gimana? Min syarril waswasil khannas. Nah, gitu ya. Nanti Fauzan japri saya ya, personal untuk satu surat An-Nas ya. Jadi nanti yang menurut saya bacanya masih belum ini akan saya fasilitasi untuk personal. Oke, lanjut Mas Rey, terimanya sekalian. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, selanjutnya ini ingat-ingat ya urutannya ya. Ini sesuai dengan urutan ini. Sofat. Dan Sofat silakan. Minal jinnati wan nas. Jimnya lebih tipis, Mas Sofat ya. Tadi saya mohon maaf ya, mungkin karena pengaruh Jawa jadi ji. Jimnya terlalu medok ya. Minal. Jadi lebih tipis ya. Jadi kalau ja ya jangan sampai arrojim, jinna itu terlalu dia bukan hamslah gitu sifatnya, udah lebay, sifat lebay. Minal jin ya, minal jin. Ulang. Ya. Minal jinnati wan nas. Oke, lanjut ke urutan pertama tadi siapa? Silakan. Belum ya? Belum, Bang. Masih ada ya? Mas Fareza belum ya? Coba Fareza. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ainnya belum jelas. Qul a'udzu. A'u ya, a'u bukan au. Ya, ulang. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, cepat. Jangan falaq. Seakan-akan nanti ada tambahan kayak huruf alif atau hal lain. Cepat al-falaq karena semua satu huruf. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke. Lanjutnya ke Kemal lagi berarti ya. Nanti begitu terus. Min syarri ma khalaq. Nah, rohnya itu tebal itu. Ya, bedakan coba. Tebal sama tipis ya.
syarri, itu tebal. Syarri. Perhatikan saya semua coba. Perhatikan saya semua ketika tipis. Syarri. Jadi rahangnya itu lebih tipis ya, karena seperti kita mengucapkan kasroh atau bunyi i ya, tipis ya. Vokalnya ke bawah. Kalau syarri atau belum ke bawah rahang ya. Jadi sesuaikan dengan bunyi yang kita inginkan. Min syarri, syarri. Bukan min syarr. Itu ketebalan. Beri ulang. Min syarri ma khalaq. Masih tebal. Masih tebalan. Min syarri ma khalaq. Sya. Min syarri. Oke. Coba diulang. Min syarri ma khalaq. Syarri, coba. Syarri. Nah, coba. Min syarri ma khalaq. Lagi. Itu udah bagus yang ketiga. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Masih ketekan ya. Syar. Coba ini. Potong ya. Ini buat yang lain juga. Coba yang lain boleh sambil praktek sendiri ya. Syar. Ri. Syarri. Nah, bukan syar. Kalau emang nanti ketika wakof emang dibaca tebal, Bang. Misalnya kita wakof. Min syarru. Memang itu tebal, betul, karena dia masih fathah. Tapi ketika diwasol, karena dia berharokat kasroh, ya, maka dia dibaca tipis, gitu. Jadi kalau wakof, memang dia dibaca tebal, syarru. Tapi ini dia nggak wakof, ya, dia wasol. Jadi mesti disempurnakan sifat tipisnya. Min syarri, coba. Min syarri. Oke, coba saya lagi ulang terakhir deh. Min syarri ma khalaq. Nah, itu mendingan ya. Ya, nanti Ustaz Kamal ntar latihan ya. Personal saya. Selanjutnya siapa? Gilirannya? Siapa tadi? Ingat-ingat urutannya. Fauzan berarti ya. Fauzan. Silakan Fauzan. Ayat 3 ya, Ustaz. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sekali lagi. Wa min Itu ikhfanya masih ya. di mana itu? Wa min syar. Jadi dia samar-samar itu sudah di bagian makhraj shin di tengah lisan. Min syar. Kalau tuh itu jatuhnya tadi antum kayak ikhfa adana ya, di dekat makhraj qaf dan kaf. Jadi lebih disempurnakan. Wa min syarri coba. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oke. Selanjutnya Ilhan. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Roknya tadi masih kurang, masih syarri. Wa min syarrin naffasati. Ikhfanya masih ikhfa adana. Kita pengennya ikhfa ausat. Tengok ketemu shin. Wa min syar. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Uqad, qalqalahnya. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Oke. Selanjutnya. Siapa selanjutnya? Ya, Ray. Ana ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke. Terakhir Al-Ikhlas. Selanjutnya siapa?
Mas Sofat, silakan Mas Sofat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahsan, insyaallah bagus. Terus selanjutnya Fariza. Allahus Samad. Nah, untuk vokal untuk alifnya udah bagus, a-nya udah bagus. Tapi ketika lamnya jadi kayak bergelombang. Allah, jangan. Ketebalan Allah mesti konsisten. Allah, ya. Allahus Samad. Ketebalan lamnya mesti konsisten. Jangan Allah. Jadi dia tebal ke tipis. Jangan ya. Allahus Samad. Allahus Samad. Tasydidnya, ada tasydidnya. Allahus Samad. Allahus Samad. Oke, bagus. Selanjutnya siapa berarti? Balik lagi ke Kemal ya berarti ya. Siapa nih? Ada belum Ustaz? Afwan. Ya. Oh iya. Ya, silakan coba dulu. Kelewat. Ya, Sri ya. Lam yalid wa lam yulad. Oke. Terakhir berarti Mas Lian ya, belum ya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu. Jelaskan Bohman. Kufu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Shadaqallahul azim. Baik. Cukup ya? Shadaqallahul azim. Oke. Ada pertanyaan? Silakan kalau mau tanyakan atau tadi ada yang masih kurang jelas. Tadi di sini ada di chat. Mas Hamzah udah keluar ya. Makalah yang berbunyi anzil Quran bitafsir. Allah saya nggak tahu. Ungkapan makalah dari mana saya nggak tahu. Oke, nanti bisa didiskusikan. Ada lagi ada yang mau ditanyakan? Oke. Apa namanya? Kalau dari daurah yang kami selenggarakan, ya sini ini untuk yang talaki ya. Syaratnya kalau ingin dapat sertifikat daurah talaki ini tidak lebih absen 2 kali ya. Apapun itu alasannya. Jadi dijaga benar nih talakinya karena yang paling penting justru dalam praktek. Ya. Praktek ini dijaga, makanya saya sangat membatasi sekali untuk absen ya. Apapun itu. Jadi kalau mau dapat sertifikat itu dijaga sekali presensinya, hadirannya ya seperti itu. Nah untuk jasa sabil, insya Allah bisa diproses. Nah, satu lagi untuk yang soal Fatihah. Ya mungkin ada sebagian teman-teman di sini yang pengen dapat sanad Fatihah gitu. Walaupun di sini tidak, kami tidak memfasilitasi. Nah, mungkin nanti difasilitasinya di daurah lain. Insya Allah nanti di bawah Ramadan saya akan buka daurah khusus Al-Fatihah dan ada pengambilan sanad di sana. Maka silakan diikuti di situ ya. Bukan di sini. Kalau di sini buat latihan boleh. Jadi buat sekedar untuk tahsin boleh. Tapi kalau untuk mengambil sanad ya, maka itu nanti di kesempatan di berikut nanti insya Allah akan di-share itu ya untuk informasi sekalian. Mungkin ya, baik. Saja mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk ikhwan, ketemu lagi berarti tanggal April ya, bulan April. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.